Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bullish. Wow, mantep banget nih. Bitcoinnya dan beberapa koin lagi warna hijau banget ya. Sepertinya di minggu ini cukup lumayan baik ya. Terutama buat beberapa altcoin dan meme coin. Ya, PP lagi kencang banget. Dan ada juga beberapa meme coin yang sepertinya dari MYX ya, dari altcoin. Dan hampir dominan di paruh pertama tahun 2026 atau di masih awal tahun ya. Ini benar-benar luar biasa banget ya, pergerakan Bitcoin sepertinya nggak bisa ditebak, begitu juga dengan altcoin ya. Hampir dikatakan tahun 2025 adalah milik Bitcoin ya. Sedangkan altcoin, memecoin 2025 belum kelihatan banget karena di tahun 2025 atau tahun kemarin Bitcoin mencapai puncak tertinggi sepanjang masanya di atas 126 ribuan dolar ya. Dan apakah di tahun 2026 ini adalah milik dari altcoin dan memecoin? Kita tunggu aja. Terus ada yang tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luarnya apa Bang untuk menahan beberapa aset kripto yang enak trade-nya? Kemudian biayanya murah, kemudian nggak ada gangguan, tidak ada pemeliharaan, maintenance, dan lain sebagainya. Yes, jawabannya pakai Bitget. Kenapa pakai Bitget? Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya sih ya. Saya pakai Bitget ini sejak tahun 2021, artinya sudah 5 tahun ya saya pakai Bitget ini. Kenapa pakai Bitget? Enak karena trade-nya juga 0% ataupun tanpa biaya. Kemudian untuk store ataupun withdrawnya itu bisa menggunakan peer to peer, jadi ya nggak pakai biaya lagi ya. Dan enaknya lagi, kalian klik aja di deskripsi video ini ada tulisannya Bitget. Nah di situ kalian bakal dapat kotak misteri. Nah kotak misteri ini senilai 20 USDT. Jika dirupiahkan tuh kurang lebih 350 ribu rupiah sampai dengan 400 ribu rupiah. Nah lumayan banget kan. Tidak hanya itu juga mereka bagi-bagi iPhone 17 Pro Max dan 6.200 USDT yang bisa kalian dapatkan. Tapi yang 30 USDT ya itu otomatis kalian klik aja di deskripsi video ini. Karena ini lumayan banget ya, apalagi di momen bull market buat altcoin dan meme coin. Kita tunggu aja nih ya buat cuannya di spesial Hari Raya Idul Fitri. Nah, kita tunggu banget ya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terakhir tentang perkembangan aset kripto. Pokoknya selamat kepada kalian semua yang sudah cuan atau profit dari si PP dan sudah saya kasih aba-aba sekitar 6 hari yang lalu ya. Udah kasih aba-aba kayak lagu aja. Kasih aba-aba kalau udah siap. Nah, di sini ternyata kalian sudah cuan ya, dan pokoknya biar nggak ketinggalan kapan masuknya, kapan kalian melakukan entry, ataupun kapan kalian melakukan take profit, kalian bisa subscribe aja channel ini biar nggak ketinggalan FOMO-nya. Tapi ingat ya, tetap disclaimer dan Dion, karena bermain aset kripto itu sangat beresiko ya. Bisa kencang banget ya, bisa juga melempem banget. Jadi tetap lakukan analisa terlebih dahulu, jangan FOMO. Kalau FOMO ya bisa cuan, bisa juga kebalikannya. Jadi tetap lakukan analisa terlebih dahulu. Karena aset kripto sangat beresiko banget ya. Oke, untuk informasi pertamanya, ya setelah ada penangkapan dari Presiden Venezuela ya, kalau nggak salah ya, itu secara global ya, berita secara global yang dilakukan oleh Amerika Serikat sebenarnya. Ya kalian tahu lah ya, berita yang beredar itu di X, di media sosial. Sebenarnya katanya Amerika Serikat pengen ini lah, pengen itulah ya, nggak tahu lah ya. Kita lihat itu ada beberapa informasi secara global ya. Oke, kita bahas tentang P Network karena banyak banget yang minta request, Bang tolong bahas tentang update terbaru dong dari P Network. Oke, kita bahas, tapi tetap disclaimer dan Dior. Dan kita lihat ini P ya, dibandingkan beberapa altcoin lain ini belum ada gebrakan ya, siap-siap aja nih ya. Nah ini saya sudah katakan siap-siap di minggu yang akan datang atau di pekan yang akan datang. Karena di antara beberapa altcoin dan meme coin itu di minggu ini ya, atau di penutupan minggu ini itu lebih cenderung ke warna hijau, termasuk ada ENA, ada PP, ada Dogecoin, ada SIBA, ada MWX, ada MOG Coin, kemudian komunitas dari World Liberty Finance itu dominan ke warna hijau. Makanya siap-siap ini buat ya P Network, siap-siap ya. Jadi saya sudah katakan hal tersebut buat pemompaan P Network selanjutnya, karena ini udah lama mengalami sideway atau konsolidasi, siap-siap untuk breakout selanjutnya buat CP tersebut. Nah kita lihat hari ini volume pada mereka di atas 12 juta dolar dengan market cap di atas 1,75 miliar dolar, dan dia juga sudah listing beberapa cek besar. Yang kita nantikan adalah ya selain dari Bitget, OKX, kemudian Maxi Global, Bitmart dan lain sebagainya, P Network ini belum listing di beberapa cek besar lain seperti ya ada juga di crypto.com, kemudian juga ada juga di Coinbase, kemudian juga ada juga di Binance. Nah itu belum listing melistingkan P. Makanya ini komunitas atau para pionir, terutama para pionir sejak tahun 2019 ya, pasti mengharapkan banget perkembangan terbaik bagi P Network tersebut ya. Dan ada juga beberapa yang masih terkunci sampai batas waktu ini ditentukan, ada tahun ini, ada pertengahan tahun, ada juga di tahun yang akan datang.
yang sudah melakukan penambangan sejak tahun 2019 ataupun 2020-an ke atas. Jadi ya tunggu sabar dan sabar aja ya. Dan kita lihat ya sebenarnya ada faktor yang membuat harga Pi itu biasanya bakal naik ya. Kenapa? Nah, di sini kalau kita lihat supply maksimal mereka adalah 100 miliar token. Nah, ini yang harus dikurangi. Meskipun sirkulasi supply yang saat ini beredar sekitar 8 miliaran, ya kan pasti kalau di media sosial depannya, "Bang, kan supply-nya Pi kan hanya 8 miliar." Ya, itu kan yang belum terdistribusikan ya. Jadi semua maksimal supply-nya yang ini adalah 100 miliar token. Nah, dan ya bagaimana cara agar terjadi pemompaan untuk harganya? Ya, kalau menurut saya sih ya sama seperti beberapa altcoin ya, ada BNB juga ada sistem pembakaran, Shiba Inu dan banyak beberapa altcoin dan meme coin juga ada sistem pembakarannya. Tujuannya apa adalah ya semakin berkurangnya supply ini atau semakin hilangnya supply ini, maka semakin naik nilai dari harga dari sebuah token tersebut. Makanya ya minimal mereka ada sistem burn atau pembakaran. Ya, pembakaran itu adalah pengurangan atau penghilangan supply. Nah, misalkan ya di pembakarannya atau pengurangannya sekitar 50%. Nah, pasti harganya ya kalian tahu lah ya, sama seperti Shiba Inu di tahun 2021 ya, ketika mereka membakar setengah dari total supply-nya, ya kalian tahu naiknya di atas 46 juta persen, bukan 46.000% atau 4.000%, tapi 46 juta persen. Gila, benar-benar menyala banget. Makanya ya agar pendiri atau penemu atau para petinggi dari Pi Network mendengar hal tersebut, adanya sistem pembakaran atau pengurangan supply yang terjadi terhadap Pi tersebut. Nah, itu salah satu dampak untuk harga Pi. Dan selain itu juga ya semoga listing di Binance itu biasanya ketika altcoin dan meme coin listing di Binance ya biasa terjadi pemompaan juga ya. Nah, terus pertanyaan lagi, Bang, kira-kira mampukah Pi ini ke atas 5 dolar? Untuk sampai dekat saat ini yaitu masih cukup lumayan sulit, karena kita lihat yang buat ke 1 dolar aja, ini 1 dolar ya, 0,4 baru 100%, 0,4 aja itu baru 100% naiknya dari Pi ya. Nah, kalau ke angka 1 dolar dia berarti dia butuh 5 kali lipat dibandingkan dengan harga hari ini. Minimal market cap-nya 5 kali lipat itu berarti kurang lebih 10 miliar dolar. 10 miliar dolar itu ya, jika berdasarkan kapitalisasi pasar, artinya Pi harus masuk ke dalam 15 atau 12 besar. Nah, di sini kalau misalnya 12 besar aja di 9,4 miliar dolar, itu sama seperti Chainlink pada saat ini. Artinya Pi harus mampu masuk ke dalam 12 besar berdasarkan kapitalisasi pasar atau market cap-nya. Nah, itulah yang perlu diperhatikan jika pemompaan bisa terjadi di angka 1 dolar aja. Apalagi 5 dolar ya dikalikan lagi aja. Jadi ya untuk terdekat 1 dolar aja itu udah naiknya 500%, udah 5 kali lipat ya. Jadi benar-benar gila banget buat ke sana aja. Nah, di spesial Happy New Year ya di tahun 2026. Jadi kalau bisa lihat ya, sebelumnya di menjelang akhir tahun 2025, Pi tetap fokus pada kemajuan yang stabil kata dia, termasuk pembangunan yang bertanggung jawab dan penciptaan utilitas ke jangka panjang. Bahkan penciptaan utilitas itu kita lihat mereka mengucapkan terima kasih juga kepada semua para pionir yang telah menjadi bagian dari perjalanan tersebut. Dan mereka juga mengucapkan selamat tahun baru tahun 2026, dan kalian bisa juga lihat di blog mereka tentang beberapa pencapaian Pi di tahun 2025 dan strategi jangka panjangnya yang terus berkelanjutan ya. Jadi kita lihat apa yang mereka lakukan di tahun 2026 ini. Sebelumnya juga mereka telah menampilkan sebuah video singkat atau short video ini di X mereka. Jadi dia mengatakan Happy Holiday para pionir, ini spesial Natal dan Tahun Baru ya. Jadi untuk merayakannya mereka bisa mengikuti inisiatif liburan perdagangan komunitas Pi untuk mempromosikan bahkan aplikasi atau bisnis kalian di dalam web dari Pi Network tersendiri. Jadi kalian bisa menemukan dan belanja serta ikuti undian untuk kesempatan memenangkan merchandise yang bermerek dari Pi tersebut. Ini ada beberapa. Selain itu juga kalian bisa mencoba beberapa pembaruan desain bertema liburan pada game Fruity Pi tersebut ya. Nah, kemudian ada update terbaru juga di channel YouTube mereka. Jadi kalian bisa menjelajahi Pi Network DEX dan AMM yang telah diperbarui di Pi Testnet. Pembaruan organisasi dan antarmuka fitur DEX dan bahkan AMM ini meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Bahkan hal ini tuh memudahkan para pionir juga untuk menavigasi antarmuka dan memahami cara menggunakan fitur-fitur tersebut lah ya, seiring pengguna terus mengujinya dari Pi Network tersebut. Bahkan sebelumnya fitur-fitur dari Pi Testnet dan DEX serta kumpulan likuiditas AMM itu telah diperbarui, yang mana itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kemudahan para penggunaan dan transparansi
serta pengorganisasian likuiditas pembaruan tersebut juga itu mencakup antarmuka ya, yang mana didesain ulang, bahkan pasangan trader atau perdagangan berbasis P itu verifikasi domain sebagai sinyal kepercayaannya. Bahkan sistem peringkat token berbasis likuiditas yang baru juga sudah dimasukkan di dalam pembaruan tersebut. Dan perubahan ini itu didasarkan pada penggunaan awal, pengujian, dan bahkan umpan balik dari para pionir dan dapat berubah seiring dengan evaluasi penggunaan yang berkelanjutan. Jadi ini official ya, jadi bukan dari yang mana-mana. Jadi ini secara official pengumumannya tersebut. Nah, kemudian ada beberapa yang perlu kalian ketahui di tahun 2026 ini. Jadi karena ada beberapa target yang perlu dicapai oleh P Network sendiri. Nah, ini kita lihat agenda di tahun 2026. Salah satunya adalah di sini kita lihat mengingatkan juga pada para pionir bahwa di tahun 2026 adalah adanya hadiah validasi KYC dijadwalkan akan didistribusikan pada awal kuartal pertama tahun 2026 sebagaimana dikonfirmasi dalam pembaruan terbaru di P Core Team ya. Bahkan di sini kita lihat ada juga yang sudah menyelesaikan beberapa integrasi AI dengan dalam QC dengan validator manusia tetap akan sangat penting sehingga tidak perlu khawatir tentang peran atau relevasinya. Jadi AI juga dapat mengoptimalkan ya pemeriksaan, tetapi kasus-kasus khusus seperti penilaian di real aset, kemudian ada juga beberapa pola scammer dan lain sebagainya perlu diperhatikan di AI dari P Network tersebut. Ini pembaruannya keren banget sih tahun 2026. Dan salah satu target utamanya tahun 2026 adalah ya semoga saja P bakal listing di Binance, apalagi vote-nya itu sudah terjadi sejak tanggal 17 Februari ya 2025. Jadi bulan depan itu sudah mencapai 1 tahun vote dari Binance agar P listing di sana. Apakah bakal terjadi juga di tahun ini di spesial 1 tahun setelah vote tersebut? Kita tunggu aja nih ya. Yes. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat yang semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena milik keuangan dari kalian sendiri. Selalu gunakan yang dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.